setiap saat dan setiap waktu untuk menyerahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kita berangsur-angsur mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Pada kesempatan ini kita sampai kepada ayat yang ke-164. Insyaallah kita bicarakan sampai ayat 165 dari surat Al-Baqarah. Sistem yang kita pakai, yang kita lakukan di dalam mempelajari ayat Allah, yang pertama sekali adalah mengenali kata per kata yang ada di dalam Al-Quran, atau boleh disebut dengan pemenggalan kata yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka oleh sebab itu kata-kata tersebut kita usahakan untuk memposisikannya pada tempatnya masing-masing. Ya, mungkin kata itu sebagai fa'il, mungkin kata itu, lafaz itu sebagai maf'ul dan lain-lain sebagainya. Nah, maka oleh sebab itu terdapatlah suatu istilah yang disebut dengan arti lafziyah. Arti ayat sesuai dengan susunan katanya. Nah, dari itu kita masuk kepada terjemahan ayat. Yang di dalam menerjemahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu tentu kita perlu memperdomani ulama-ulama kita yang pandai-pandai. Nah, yang disebut dengan ulama-ulama salaf, dengan harapan agar kita mendapat inspirasi daripada pemahaman-pemahaman mereka. Jadi bukan mutlak harus kita pegang mati-matian apa yang mereka pahami, karena sebahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu perlu ada perubahan tentang pemahamannya. Misalnya sebagai contoh seperti kata zarrah, yang para ulama banyak mengartikan itu adalah biji sawi. Namun pengertian daripada zarrah itu adalah benda terkecil. Nah, maka mereka tidak salah, karena mereka mungkin belum mengenali apa sebenarnya benda yang terkecil di saat itu. Nah, seiring dengan kemajuan manusia, terbukti bahwa benda yang terkecil itu bukan hanya biji sawi, tetapi ada yang disebut dengan atom, ada yang disebut dengan partikel dan lain-lain sebagainya. Maka boleh atau mungkin saja kita akan memahami kata zarrah tetap tidak berubah, tapi kita pahami atom dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh. Kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang baku, ya, seperti salat, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti aku salat. Nabi salat subuhnya 2 rakaat, salat maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Nah, itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, karena itu sudah tetap pengertiannya, tetap maknanya. Nah, maka oleh sebab itulah kita perlu tadi terjemah, dan kemudian perlu uraian-uraian daripada ayat per ayat, kata per kata yang ada di dalam Al-Quran. Nah, mari kita lihat sebahagian dari ayat, karena ayat terpanjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar
Inna fi khalqis samawati wal ard itu terdiri daripada inna satu kata, fi satu kata, khalqi satu kata, as-samawati satu kata, wa satu kata, al-ardi satu kata. Kata yang ada di dalam inna fi khalqis samawati wal ard itu terdiri daripada dua bentuk. Satu kata huruf, yang keduanya adalah isim. Itu kalau kita kelompokkan. Inna adalah huruf. Huruf apa? Nah, itu nanti. Fi adalah huruf. Huruf apa? Huruf jar. Khalqi itu adalah isim, ciptaan, majrur dengan fi. As-samawati itu mudhaf, di khalqi mudhaf, as-samawati mudhaf ilaih, tersandar kepada khalqi. Jadi artinya langsung bahwa sesungguhnya pada ciptaan langit, wa huruf atfin huruf ataf, al-ardi maktuf yang diatafkan kepada samawati, artinya dan bumi. Jadi berarti bahwa sesungguhnya Allah memberikan pernyataan dengan inna, itu nanti huruf taukid, pada ciptaan langit dan bumi yang pertama. Waftilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan sampan-sampan yang berlayar di dalam lautan. Bima yanfa'un nasa, dengan apa yang memberi manfaat akan manusia. Wa ma anzalallahu minas samai, dan apa yang telah menurunkan Allah daripada langit, mimma'in, daripada air. Fa'ahya bihil ardh, maka menghidupkan Allah dengannya akan bumi, ba'da mautiha, sesudah matinya bumi. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan mengembangbiakkan Allah padanya bumi itu dari segala yang melata. Wa tasrifir riyah, dan peredaran angin. Was-sahabi, dan awan. Al-musakhkhari, yang tunduk, artinya patuh kepada ketentuan Allah. Bainas samai wal ardh, berputarnya adalah di antara langit dan bumi. Baru la ayatil liqaumin yaqilun, sungguh akan menjadi bukti bagi kaum yang mengakali. Itu artinya. Nah, jadi kalau kita terjemahkan, sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, pada pergantian malam dan siang, sampan-sampan yang berlayar di dalam lautan yang membawa kebutuhan manusia atau memberi manfaat kepada manusia, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit, yaitu air, maka menghidupkan Allah dengan air itu akan bumi setelah matinya, sesudah matinya, dan mengembangbiakkan Allah di bumi itu. Ya. Akan segala yang melata dan berputar-perputaran angin dan awan di dalam kepatuhan kepada Allah di antara langit dan bumi. Semuanya itu adalah merupakan ayat bagi orang yang mengakali. Itu terjemahannya. Di ayat itu hampir-hampir tidak mendekati kepada terjemahan. Nah, kemudian wa minan nasi may yattakhizu min dunillah, dan setengah daripada manusia orang yang mengambil ia dari selain Allah akan tandingan, andara. Yuhibbunahu kahubbillah, mencintai mereka seperti mencintai Allah. Tandingan tadi mereka cintai seperti mencintai Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman lebih sangat kecintaan bagi Allah. Walau yaral lazina zalamu iz yarawnal azab,
sesungguhnya kekuatan itu milik Allah sekaliannya, wa annallaha syadidul azab, dan bahwasanya Allah sangat mengazab. Itu arti sekaligus terjemahan daripada ayat ini. Kembalikan ingatan kepada ayat. Di dalam ayat-ayat lain kita akan banyak menemui tentang kata-kata ayat. Ayat itu artinya adalah bukti, tanda. Tanda siapa? Tandanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda tentang kekuasaan Allah, tanda tentang kasih sayang Allah atau bukti tentang kekuasaan Allah, dan terakhir adalah merupakan bukti tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat. Dalam ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahwasanya pada ciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh itu menjadi ayat bagi orang-orang yang mempunyai pintu hati. Albab itu artinya pintu. Jadi kita fokuskan bahwa yang dikatakan ayat itu adalah merupakan bukti atau tanda tentang Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya itu menandai tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa kita bisa hidup? Itu tanda bahwa ada Allah yang menghidupkan. Mengapa kita tahu bahwa Allah itu, setelah kita tahu bahwa Allah yang menghidupkan, bahwa di situ terletak suatu keesaan. Tidak ada yang bisa menghidupkan, yang mematikan kecuali hanya Allah itu sendiri. Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Itu satu contoh. Proses sekolah yang harus kita lalui, dan melalui proses itu harus dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya terbukti oleh kita sendiri tentang Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya adalah tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang mula pertama sekali di dalam dakwahnya Rasulullah SAW itu, target yang harus dia capai adalah mengenai ketauhidan. Bagaimana supaya umat itu bertauhid, mengesahkan Allah, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala hal. Itu yang harus tercapai terlebih dahulu. Pertanyaannya, mengapa tauhid itu begitu penting? Mengapa tauhid itu dibutuhkan oleh manusia? Karena seluruh manusia ini adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak menyadari bahwa ketergantungannya itu kepada Allah, maka itu bukanlah masuk kepada kategori insan atau manusia. Apabila dia tidak mengerti bahwa dia ketergantungannya hanya kepada Allah, itu berarti manusia itu hidupnya sudah sia-sia. Itu pertama sekali jawab. Nah, maka oleh sebab itulah surat Al-Ikhlas itu dinyatakan oleh Nabi sepertiga daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dianya Allah itu esa. Tinggal lagi kita membuktikan dengan ayat-ayatnya, sehingga betul-betul terasa dan jelas di dalam perasaan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantung, tempat kita menyandar. Seluruh alam apapun itu tergantung kepada Allah. Tidak ada satupun alam yang keluar daripada kekuasaan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Berarti Allah menyatakan Allah itu tidak punya kebutuhan. Allah tidak ingin, tidak suka kepada apa yang disukai oleh manusia. Tak ada butuhnya. Kalau manusia butuh istri, Allah tidak butuh. Kalau manusia butuh suami, Allah tidak butuh.
nilainya yang sepertiga. Jangan kita menganggap baca saja qul huwallahu 3 kali berarti sudah tamat Quran, bukan itu maksudnya. Tapi nilainya adalah sepertiga daripada Al-Quran. Banyak umat Islam terkadang pelajari secara rumus, ya, akhirnya mendengar ayat itu, mendengar hadis itunya sangat berbesar hati, sehingga kok sembahyang qul huwallahu tadi itu yang dibaca, karena itu adalah sepertiga daripada Al-Quran. Itu adalah pemahaman yang keliru. Padahal daripada Al-Fatihah sampai qul a'udzu binnas itu adalah ayatnya sama-sama kita butuhkan dan lain sebagainya. Tapi qul huwallahu ahad mengandung nilai sepertiga daripada Al-Quran. Al-Quran itu mengandung tauhid, ada di dalam qul huwallahu. Al-Quran itu mengandung hukum, ada di dalam qul huwallahu. Al-Quran itu mengandung ibadah, ada di dalam qul huwallahu. Surat Al-Ikhlas. Al-Quran itu adalah merupakan berisi muamalah, ada di dalamnya. Nah, jadi seluruh pemahaman tentang qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas itu adalah dapat kita simpulkan nilainya sepertiga daripada Al-Quran. Nah, maka oleh sebab itu inti daripada qul huwallahu itu adalah qul huwallahu ahad. Itu tadi yang tauhid. Itu intinya. Nah, maka di dalam kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat tanda supaya kita lebih yakin, lebih merasakan bahwa memang Allah itu ahad. Bahwa memang Allah itu samad. Bahwa memang Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Itulah tugas kita di dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itulah tauhid itu merupakan satu titik, ya, daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita simpulkan Al-Qur'anul Karim tadi, dapat titik akhirnya atau pusatnya adalah tauhid. Nah, maka disebutlah Al-Quran itu sebagai nur. Nur apa itu? Yaitunya yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah meminjam yang lain-lain seperti bumi, langit, pergantian siang malam dalam ayat itu, sampan-sampan yang berlayar itu hanya dipinjam kata-kata itu, nah, untuk mentaukidi, untuk lebih jelasnya tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah itu dengan ayat di ujungnya. La ayatil liqaumin yaqilun, sungguh menjadi ayat bagi kaum yang mengakali. Jadi Al-Quran itu adalah intinya tauhid. Tauhid itulah yang merupakan pusat edar. Nah, jadi ibarat seperti matahari, kalau kita ilustrasikan, titik tengahnya itu pusat matahari tadi, itulah yang menimbulkan cahaya. Dan matahari itu secara keseluruhan itu dikelilingi oleh berbagai macam planet, bumi, bulan, bintang, itu mengitari pusat orbitnya, yaitunya matahari sendiri. Itu dan diputari di garis edarnya masing-masing. Nah, coba kita ilustrasikan di garis edarnya masing-masing. Andai kata bumi itu menjauh daripada atau keluar daripada orbitnya, bumi akan celaka. Andai kata bulan itu keluar daripada orbit, maka bulan akan celaka. Andai kata bintang keluar daripada orbitnya, maka bintang akan binasa. Bisa dipahami itu? Nah, jadi tauhid ibarat seperti matahari. Yang mengorbit di sekitar itu adalah kemampuan manusia. Akalnya mengorbit, mengelilingi. Apabila akal manusia itu keluar daripada orbit, dengan kata lain tidak lagi berdasarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka akalnya akan menjadi celaka.
perbuatan manusia. Andai kata keluar daripada garis yang telah digariskan, dengan kata lain keluar daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya itu akan celaka. Jadi nafsu pun seperti itu, hati pun seperti itu. Maka oleh sebab itu jangan coba-coba bulan bintang itu keluar dari garis edar. Dengan kata lain, jangan coba-coba kemampuan manusia itu keluar daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita pahami. Jadi selagi manusia itu mentauhidkan Allah, itu berarti dia tidak keluar daripada orbit. Kalau mereka sudah mulai itu menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu harapannya, rasa takutnya dan lain sebagainya, berarti dia keluar daripada orbit. Di zaman itu kini itu yang terjadi. Manusia sudah keluar daripada orbit, itu makanya akal mencelakakan, ilmu mencelakakan, tindakan mencelakakan, usaha mencelakakan. Sebenarnya kasih tahu. Ya, apa itu bunyinya? Banyak perbuatan-perbuatan yang sudah dipikirkan oleh manusia, tapi karena pikirannya itu telah keluar daripada orbit, maka akhirnya berujung dengan stres, berujung dengan frustasi dan lain-lain sebagainya. Termasuk itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau keluar daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdagang akan celaka oleh dagang. Kalau kita popularitas kita tinggi, popularitas itulah yang akan mencelakakan. Kalau kita punya jabatan dan punya kedudukan yang tinggi, ya kedudukan dan jabatan itulah yang akan mencelakakan. Maka untuk itulah, ya, kalau kita bawakan kepada negara itu negara Pancasila. Jelas-jelas itu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai keluar daripada orbit, jangan sampai menjauh daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu salah satu cara untuk memperbaikinya adalah manusianya perbaiki. Yang akan diperbaiki manusia itu adalah batinnya. Jangan sampai di dalam batinnya itu terletak pemahaman-pemahaman i'tikad-i'tikad yang tidak benar, terutama sekali tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sekali yang harus diperhatikan. Periode itulah yang dimaksud dengan periode Makkiyah. Jadi ayat-ayat yang turun di Makkah itu selama 23 tahun itu berbicara terbanyak mengenai tauhid, mengenai pusat orbit. Karena tidak mungkin manusia tadi selamat kalau tidak ada ukurannya, tidak ada pusat orbit. Jadi kembali kita kepada pokok persoalan, seluruhnya itu tentang Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada tanda. Tinggal lain kita untuk memperhatikan, yaqilun, membaca, menyelidik, memikirkan ayat-ayat atau tanda-tanda tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin kita memperhatikan, semakin rajin kita merenungkan. Jangankan kita berbicara tentang langit dan bumi, setetes air hujan yang turun daripada langit itu akan berhasil kita jadikan sebagai bukti, sebagai ayat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kini sudah langit dan bumi, sudah peredaran malam dan siang yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa masih tidak tersingkap tentang keesaan Allah? Mengapa masih berharap kepada yang lain? Mengapa masih tersandar kepada yang lain? Itu menandakan yaqinnya kurang mengakali, kurang memperhatikan dan kurang membaca apa yang ada di dalam kehidupannya di permukaan bumi. Itulah ya tauhid ya, yang di-cover oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian sesampainya di Madinah, Nabi itu baru berbicara tentang hukum-hukum. Kalau sholat, puasa, zakat, hukumnya, ketentuannya itu baru dibicarakan di Madinah. Nah, jadi kembali kita kepada persoalan pokok. Inna fi khalqis samawati wal ardh, bahwa sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi
Bayangkanlah langit itu ciptaan. Bukan berarti langit itu terjadi sendirinya, tetapi terjadinya karena ada yang menjadikan. Itu pertama sekali pintu gerbangnya yang harus kita masuki dengan pemikiran. Tidak mungkin langit itu, bumi itu akan terjadi sendiri. Langit menjadikan dirinya sebagai langit tidak ada. Bumi yang menjadikan dirinya sebagai bumi tidak bisa. Maka pada saat itu kita akan mengatakan bahwa langit itu ada yang menciptakan. Kalau ada yang menciptakannya, pasti yang diciptakannya tidak akan sama dengan yang menciptakan. Itu tadi, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak serupa, tidak sama dengan apa yang ada. Dan kemudian perhatikan sekali lagi bahwa langit itu adalah terdiri daripada berbagai macam. Mungkin bintang tadi, mungkin bulan, seluruhnya itu adalah benda-benda langit. Lalu yang langit itu mana? Nah, yang langit itu adalah merupakan sesuatu yang di atas. Langit akal di atas akal. Langit badan kita yang di atas badan kita. Langit hati kita yang ada di atas hati kita. Artinya tidak bisa kita mencapainya dengan benda, dengan badan kita, itu langit. Ya, seperti orang naik ke tingkat sampai boleh satu bangunan, kalau masih di bawah itu langit, kalau dia teh. Tapi kalau lah sampainya ke mungkin langit, itu bukan langit hanya lagi, karena sudah sampai ke situ. Kemudian ada langit akal pemikiran kita yang tak terjangkau oleh pemikiran kita, yang belum kita kenali, yang belum kita ketahui. Itu langit. Setelah kita ketahui, maka dia tidak menjadi yang tinggi lagi, tetapi dia sudah menjadi yang rendah. Begitu juga hati kita. Ada langitnya, sesuatu yang tak mungkin dicapai oleh perasaan kita. Itulah langit. Maka oleh